Tolong hentikan memeluk guci bau bumbu basi itu, Bu. Sekarang ini rumah saya, jadi jangan pernah bermimpi kami akan mencarimu lagi. Bagus Wijoyo, sang anak, menendang tempayan tanah liat kesayangan ibunya hingga hancur berkeping-keping. Kemudian, ia meninggalkan ibunya yang sudah renta di sebuah rumah tua yang reyot di tengah gerimis yang mulai turun, lalu pergi dengan hati yang dingin. Namun, Bagus sama sekali tidak tahu bahwa di dalam tempayan tua yang baru saja ia hancurkan, tersimpan rahasia senilai 5 triliun rupiah yang memegang hidup dan mati mereka. Tepat 10 menit kemudian, mengapa sang anak yang seharusnya bersulang merayakan kemenangannya, justru kembali dengan tangisan darah dan kepanikan luar biasa. Hukuman setimpal seperti apa yang telah disiapkan sang ibu untuk menghajar anaknya yang durhaka? Sebelum cerita dimulai, mohon hangatkan hati kami dengan menekan tombol subscribe dan like. Tinggalkan komentar dari kota mana Anda mendengarkan, dan kami akan mengirimkan energi kesehatan dan kedamaian untuk Anda. Praang! Suara pecahan tembikar yang nyaring merobek keheningan rumah tua itu. Tempayan bumbu yang telah tersimpan puluhan tahun hancur berkeping-keping di atas lantai tanah yang dingin dan lembab. Bagus Wijoyo membersihkan ujung sepatu pantofelnya dari sisa bumbu yang menempel seolah jijik, lalu berteriak dengan urat leher menonjol ke arah ibunya, Siti Rahayu, yang terduduk lemas di lantai. Ibu, hentikan sandiwara dengan guci bau ini. Ibu sudah pikun dan tidak bisa mengurus diri sendiri, kenapa benda ini harus dibawa-bawa? Teriakan Bagus menggema, memantul di antara tiang-tiang kayu rumah yang lapuk. Ibu Siti, dengan tangan gemetar, memunguti pecahan tembikar sambil memegang ujung celana anaknya dengan tatapan memelas. Jangan Gus, jangan lakukan ini, ibu tidak bisa tanpanya. Tolong, nak. Namun, Bagus menepis tangan kasar ibunya dengan kejam. Ibu Siti terjerembab ke lantai tanah yang dingin. Bagi Bagus, sosok seorang ibu hanyalah beban menyebalkan yang menghalangi jalan kesuksesannya. Tanpa menoleh sedikit pun, Bagus masuk ke dalam sedan hitam mewahnya. Ia menurunkan kaca jendela sedikit dan berkata dengan nada menusuk, orang tua ini mau mati atau hidup di sini, terserah. Urusan saya sudah selesai. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam. Dari kaca spion, ia berusaha mengabaikan sosok ibunya yang semakin mengecil, berdiri termangu di tengah angin dingin yang menusuk tulang. Begitu pintu mobil tertutup, suara dari luar lenyap seketika, dan kehangatan dari pendingin udara mulai menyelimuti tubuh Bagus. Ia bersenandung kecil, kebahagiaannya murni karena uang. Setelah menyingkirkan beban bernama ibu, ia hanya perlu kembali ke Jakarta dan menandatangani surat perjanjian penjualan perusahaan warisan Rasa Nusantara. Jika kontrak itu berhasil, uang yang akan masuk ke kantongnya mencapai 5 triliun rupiah. Bagus sudah membayangkan kehidupan glamor yang akan ia nikmati dengan uang itu, dan ia pun melajukan mobilnya semakin kencang. Tepat 10 menit setelah meninggalkan ibunya, ponsel Bagus yang tergeletak di kursi penumpang berdering nyaring. Peneleponnya adalah Pak Hendra, pengacara yang mengurus penjualan perusahaan. Halo? Pak Hendra. Saya sedang dalam perjalanan ke Jakarta. Persiapan kontrak sudah beres, kan? Bagus menjawab dengan suara gembira. Namun, suara Pak Hendra di seberang telepon terdengar panik dan gemetar, seperti sedang berada di rumah duka. Pak Bagus, gawat. Pihak pembeli mengancam akan membatalkan kontrak. Mereka bilang tanpa cap keris emas milik ibu ketua, kontrak ini tidak sah secara hukum. Tangan Bagus yang memegang kemudi memutih karena cengkeraman yang terlalu kuat. Cap keris emas? Bukankah semua stempel dan surat kuasa ibu sudah saya bawa? Apalagi masalahnya? Pak Hendra berteriak seolah kehabisan napas. Bukan stempel biasa, Pak. Ini adalah cap khusus berlapis emas dengan ukiran keris yang dibuat oleh pendiri perusahaan, Ibu Siti Rahayu sendiri. Tanpa cap itu, persetujuan pemegang saham utama tidak akan keluar. Keringat dingin mengucur deras di punggung Bagus. Matanya bergerak liar. Di mana benda itu? Jawaban Pak Hendra, selanjutnya cukup untuk membuat jantung Bagus berhenti berdetak. Menurut informasi, Ibu Ketua menyembunyikannya di dasar ganda tempayan bumbu tua yang selalu beliau anggap sebagai harta karunnya. Pak Bagus masih menyimpannya, kan? Seketika, bayangan tempayan yang ia tendang hingga hancur melintas di benak Bagus seperti dalam gerakan lambat. Tidak Bagus menjerit seperti binatang buas, membanting setir di tengah jalan tol.
Uang 5 triliun rupiah di depan mata terancam menjadi abu. Benda itu ada di dalam guci busuk itu? Mata Bagus dipenuhi keserakahan dan ketakutan. Ia nekat memotong jalur dan berputar arah kembali ke rumah tua itu. Kecepatan mobilnya sudah melebihi 140 km jam, tetapi yang ada di pandangannya hanyalah kepingan-kepingan tempayan yang hancur. 10 menit. Baru 10 menit. Ibu pasti masih di sana. Aku harus menemukan kepingannya. Ia menggigit bibirnya, menginjak pedal gas hingga ke lantai. Namun, sepertinya langit tidak berpihak pada anak durhaka itu. Saat berputar arah dengan kecepatan tinggi di tikungan yang agak teduh, ban mobil Bagus tergelincir di atas aspal yang licin karena sisa gerimis. Apa ini? Berhenti, berhenti. Bagus menginjak rem sekuat tenaga, tetapi mobilnya sudah kehilangan kendali, berputar-putar liar sebelum menabrak pagar pembatas jalan dan terguling ke jurang di sisi bukit. Braa! Suara benturan keras terdengar. Kantung udara mengembang, dan dalam sekejap mobil itu menjadi rongsokan. Pecahan kaca menghujani wajah Bagus. Dalam kesadarannya yang semakin memudar, ia meracau sambil menggapai-gapai udara hampa. Uangku! 5 triliun. Saat Bagus pingsan dengan tubuh berlumuran darah, sebuah limusin hitam mewah berhenti dengan mulus di depan rumah tua itu. Pintu belakang terbuka. Siti Rahayu, yang beberapa saat lalu terbaring di lantai tanah, kini berdiri tegak. Ia membersihkan celana batiknya yang kotor sambil menatap tajam ke arah jurang tempat mobil anaknya jatuh. Di sampingnya, seorang asisten pribadi berpenampilan rapi sedang dengan hati-hati memunguti sesuatu dari antara pecahan tempayan. Dengan suara dingin, Ibu Siti memberi perintah kepada asistennya, "Ayo pergi. Anakku sudah mati 10 menit yang lalu. Sekarang, saatnya berburu." Limusin itu melesat pergi tanpa suara, hanya menyisakan kepingan-kepingan tempayan yang berserakan di halaman rumah tua yang diselimuti angin dingin. Bagus Wijoyo dengan susah payah menyeret tubuhnya yang berlumuran darah keluar dari jendela mobil yang pecah. Ia merangkak seperti binatang di atas rerumputan basah. Darah segar mengalir dari kepalanya, menutupi sebelah matanya. Kakinya yang terlihat dari balik celana kainnya yang sobek bergetar hebat hingga mati rasa. Hanya satu pikiran yang mendorongnya. Ia harus menemukan tempayan berisi uang 5 triliun rupiah. Dengan sisa tenaga, ia merangkak naik ratusan meter dari lokasi kecelakaan kembali ke rumah tua itu. Napasnya yang terengah-engah berubah menjadi uap putih di udara dingin. Akhirnya, Bagus tiba di halaman tempat ia meninggalkan ibunya. Namun, pemandangan di depannya sungguh tak bisa dipercaya. Kepingan tempayan yang seharusnya berserakan dan sosok ibunya, Siti Rahayu, lenyap tanpa jejak seolah hanya ilusi. Bagus menggaruk-garuk tanah dengan putus asa hingga kuku-kukunya patah. Kemana? Kemana semua pecahan itu? Ibu. Orang tua pikun, kau sembunyi di mana? Hanya desau angin dingin yang menjawab teriakannya. Bagus menangis. Air matanya bercampur dengan ketakutan dan amarah saat ia menjambak rambutnya sendiri. Jelas sekali seseorang telah membawa ibu dan pecahan tempayan itu dalam waktu yang begitu singkat. Jika ia tidak bisa menemukan cap keris itu, bukan hanya 5 triliun yang melayang, ia juga akan bangkrut karena harus membayar denda pembatalan kontrak dan berakhir di penjara. Sambil menahan mual, Bagus terhuyung-huyung menendang pintu salah satu kamar di rumah tua itu, berharap ibunya bersembunyi di dalam. Sementara itu, di dalam kamar tersebut, menantunya, Liana Sari, sama sekali tidak tahu suaminya mengalami kecelakaan. Ia sedang sibuk mengobrak-abrik seisi ruangan, sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan bermerek karena bau apek dan jamur yang menyengat. Ia menggerutu. Astaga, bau sekali. Bagaimana bisa ibu mertua tinggal di tempat sampah seperti ini? Tidak ada barang berharga sama sekali. Liana membuka laci lemari kayu dengan kasar, tetapi isinya hanya kaos kaki bolong dan pakaian dalam usang. Ia meludah ke lantai dengan kesal. Tapi, saat itulah, ujung sepatu hak tingginya tersangkut di celah tikar pandan yang sobek, menimbulkan suara gedebuk seperti ada ruang kosong di bawahnya. Mata Liana berbinar. Ia secara naluriah mulai menyobek tikar itu. Begitu tikar yang lapuk itu tersingkap, tampaklah sebuah bungkusan tebal yang dibungkus koran usang, tersembunyi di dalam sebuah lubang kecil. Jantungnya berdebar kencang, dengan tangan gemetar,
Ia buru-buru membuka bungkusan koran yang berdebu itu. Di dalamnya, ada sebuah buku tabungan tua dan sebuah amplop coklat bertuliskan uang darurat. Liana menelan ludah, membuka buku tabungan itu untuk memeriksa saldonya. Seketika, jeritan aneh keluar dari mulutnya. Ya Tuhan! Mas, lihat ini. 10 miliar, Mas. 10 miliar. Orang tua itu pura-pura pikun, tapi diam-diam menyimpan uang sebanyak ini. Angka yang tertera di buku tabungan itu sangat jelas. Liana sama sekali tidak menyangka bahwa itu adalah umpan palsu yang dipasang oleh Ibu Siti Rahayu. Dalam euforianya, ia menciumi buku tabungan itu. Saat itu, pintu kamar ditendang terbuka. Bagus masuk dengan terseok-seok, penampilannya seperti zombie berlumuran darah. Liana, alih-alih kaget melihat kondisi suaminya, justru mengibas-ngibaskan buku tabungan 10 miliar itu di depan wajah Bagus. Mas, kamu kenapa? Ah, itu tidak penting. Lihat ini. Ibu menyembunyikan 10 miliar di bawah tikar. Kita selamat, Mas. Dengan pandangan kabur, Bagus menatap buku tabungan di tangan istrinya. Perasaan lega sesaat membuatnya lemas hingga terduduk di lantai. Meskipun kehilangan tempayan itu, uang ini cukup untuk memadamkan api yang paling mendesak. Bagus merebut buku tabungan itu dengan tangannya yang berdarah dan tertawa histeris. Hahaha. Benar. Langit masih berpihak padaku. Dengan 10 miliar, setidaknya kita bisa menutupi uang muka denda. Mereka berdua berpelukan, menari-nari di dalam kamar yang berbau jamur busuk. Di luar, suara sirene mobil polisi yang akan menjerat leher mereka sayup-sayup terdengar. Tetapi telinga pasangan yang dibutakan oleh keserakahan itu tidak mendengar apa-apa. Mereka tidak akan butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa buku tabungan di tangan mereka adalah rekening bodong yang sudah tidak aktif selama 10 tahun. Dan mereka sama sekali tidak sadar bahwa itu adalah tiket masuk pertama menuju neraka yang telah disiapkan oleh Ibu Siti Rahayu. Saat itu, di sebuah penthouse di puncak gedung pencakar langit Jakarta dengan pemandangan gemerlap kota, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Ibu Siti Rahayu duduk bersandar di sofa kulit mewah, menatap dingin ke layar monitor raksasa yang memenuhi dinding. Di layar, terpampang jelas rekaman Bagus dan Liana yang sedang menari-nari memegang buku tabungan palsu, seperti tikus percobaan di laboratorium. Di tangannya, bukan lagi sendok sayur usang, melainkan gelas kristal berisi teh tawar hangat. Sambil menatap anaknya di layar, Ibu Siti menggigit bibirnya. Buku-buku jarinya yang kapalan karena puluhan tahun mengaduk kuah soto panas, memutih karena menahan amarah. Di layar, ruang tamu apartemen mewah Bagus tampak seperti kapal pecah. Stiker Sita berwarna merah menyala tertempel di setiap perabotan mahal dan barang elektronik mewah. Bagus, dengan perban melilit kepalanya, terduduk lesu di depan brankas yang kosong. Buku tabungan yang ditemukan Liana ternyata adalah rekening penipuan yang sudah dilaporkan hilang, membuat mereka diusir dengan memalukan dari bank. Bagus menginjak-injak stiker Sita di lantai sambil meraung seperti binatang. Sialan. Orang tua itu menipu kita. Bukan 10 miliar, bahkan 10 rupiah pun tidak ada di rekening kosong itu. Ibu Siti tersenyum dingin melihatnya. Keputusasaan yang dirasakan anaknya saat ini tidak ada 1/100-nya dari penderitaan yang ia rasakan saat ditinggalkan di lantai tanah yang dingin. Ia mendekati monitor, mengetuk-ngetuk wajah Liana yang tamak dengan ujung jarinya. Ya, ini baru permulaan. Kalian akan merasakan betapa pedihnya harga yang harus dibayar karena telah menghancurkan tempayan bumbuku, sampai tulang-tulang kalian luluh lantak. Suara Ibu Siti terdengar sedingin es. Namun, di saat yang sama, rasa sakit seorang ibu yang harus menghancurkan anaknya sendiri dengan tangannya sendiri terasa menusuk ulu hatinya. Di layar, pasangan itu mulai saling menyalahkan, mempertontonkan pertengkaran mereka yang menjijikkan. Liana mencengkeram kerah baju Bagus sambil berteriak, "Dasar pria tidak becus. Kalau saja kau menyetir dengan benar, kita pasti sudah menemukan tempayan itu. Semua tas bermerek dan perhiasanku disita. Sekarang bagaimana?" Bagus tidak mau kalah. Ia menjambak rambut Liana dan balas berteriak, "Diam kau. Kalau saja kau bersikap baik pada ibu selama ini, semua ini tidak akan terjadi. Sejak kau hanya menyajikan makanan sisa di meja makan, aku seharusnya sudah curiga.
Pertengkaran mereka terdengar jelas melalui speaker di penthouse itu. Mereka bergulingan di lantai, saling membongkar aib satu sama lain. Saat itu, pintu ruang kerja yang berat terbuka. Dewi, asistennya, masuk dengan pakaian rapi dan menunduk hormat. Ia meletakkan isi dari pecahan tempayan yang dicari-cari Bagus di atas meja Ibu Siti. Bungkusan plastik tua yang berbau bumbu dan sedikit apek, tetapi di dalamnya terdapat kunci satu-satunya untuk penjualan perusahaan senilai 5 triliun rupiah, cap keris emas. Dewi melirik sekilas ke arah kekacauan di layar, lalu melaporkan dengan tenang. Ibu Ketua, sesuai perintah, semua akses dana Tuan Bagus sudah kami blokir. Para penagih utang juga akan tiba di rumahnya dalam 10 menit. Ibu Siti Rahayu menggenggam cap keris itu erat-erat dan perlahan bangkit. Sambil membelakangi pemandangan malam Jakarta yang gemerlap, ia memberikan perintah selanjutnya kepada Dewi dengan suara rendah dan berat. Sekarang adalah waktunya untuk melempar keju beracun yang manis kepada tikus yang terpojok. Dewi, lemparkan umpannya sekarang. Saat si Bagus itu sudah putus asa mencari pegangan, berikan dia tawaran yang sangat manis dan mematikan. Anakku itu bodoh. Dia pasti akan masuk ke dalam kandang harimau dengan sendirinya. Tatapan mata Ibu Siti setajam elang. Di layar, bel pintu rumah Bagus berdering nyaring, menandakan kedatangan para penagih utang. Kekerasan tanpa ampun dari para penagih utang yang menguasai ruang tamu benar-benar menginjak-injak harga diri Bagus Wijoyo yang sombong. Pria berwajah seram itu mencengkeram kerah bajunya dan mendorongnya ke dinding. Pak Bagus, jangan uji kesabaran kami. Kalau tidak bisa menemukan tempayan bumbu atau apalah itu, setidaknya ginjalmu bisa dijual, kan? Bagus merasakan darah di mulutnya, tetapi ia hanya bisa memohon dengan ketakutan. Tolong, beri saya waktu beberapa hari lagi, saya pasti akan menemukan cara. Liana, yang mencoba mempertahankan tas bermereknya, didorong hingga jatuh ke lantai. Rumah itu telah berubah menjadi neraka. Saat itu, pintu depan terbuka. Suara ketukan sepatu hak tinggi yang dingin memecah keributan. Dewi, dengan setelan hitamnya, masuk. Para penagih utang itu serentak berhenti dan mundur. Dengan mata bengkak, Bagus menatapnya. Dewi sedikit mengernyitkan dahi seolah melihat sesuatu yang kotor, lalu mendekati Bagus. Ia mengeluarkan sebuah koper hitam dari balik mantelnya dan meletakkannya di atas meja. Tuan, ini adalah kebaikan terakhir dari Ibu Ketua. Gunakan ini untuk menyelesaikan masalah mendesak Anda. Tangan Bagus gemetar saat membuka koper itu. Di dalamnya, tumpukan uang kertas 50.000 rupiah yang masih baru memenuhi koper. Jumlahnya mencapai 5 miliar rupiah. Mata Bagus berbinar karena keserakahan. Liana menjerit dan mulai merangkak ke arah tumpukan uang itu. Dewi kemudian memberikan sebuah amplop mewah berwarna emas kepada pasangan yang terhipnotis oleh uang itu. Dan ini, undangan untuk upacara perayaan 30 tahun berdirinya Warisan Rasa Nusantara sekaligus pelantikan resmi Tuan sebagai Direktur Utama yang baru akhir pekan ini. Bagus tidak percaya dengan pendengarannya. Ia mengangkat kepalanya. Pepelantikan? Ibu mengangkatku menjadi direktur? Benarkah? Dewi mengangguk tanpa ekspresi, lalu menambahkan dengan tegas seolah itu adalah pesan dari Ibu Ketua. Ibu Ketua berkata, hubungan darah lebih kental dari air. Meskipun Tuan telah membuat kesalahan, pada akhirnya hanya ada satu anak yang akan mewarisi perusahaan. Beliau berpesan agar Tuan menjaga sikap dan menunggu dengan tenang hingga hari pelantikan. Mendengar itu, rasa takut yang menghimpit dada Bagus lenyap seketika, digantikan oleh kesalahpahaman yang besar. Ia menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangan. Sudah kuduga, orang tua itu mau memberikan perusahaan ini kepada siapa lagi selain aku? Dia hanya pura-pura marah karena aku memecahkan tempayan itu. Setelah Dewi pergi, Bagus melemparkan sebagian dari uang 5 miliar itu kepada para penagih utang dengan angkuh. Ambil ini dan pergi. Aku akan segera menjadi direktur. Saat itu, kalian semua akan kupenjarakan. Para penagih utang yang sebenarnya adalah aktor bayaran, menahan tawa dan pergi. Bagus kembali merasa seperti penguasa dunia. Keesokan harinya, Bagus dan Liana berjalan santai di pusat perbelanjaan mewah seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bagus menghamburkan sisa uang 5 miliar itu untuk membeli setelan jas Italia termahal.
sementara Liana memasang kalung berlian seharga ratusan juta di lehernya, terpukau oleh bayangannya sendiri di cermin. Wah, Ibu, benar-benar anggun sekali. Saya dengar sebentar lagi akan menjadi istri direktur utama, ya? Puji seorang pramuniaga. Liana menjawab dengan angkuh. Tentu saja. Ibu mertuaku sangat menyayangiku. Mana mungkin beliau tega menyingkirkan menantunya hanya karena sebuah tempayan bumbu pecah? Mereka berdua tidak sadar bahwa kemewahan manis yang mereka nikmati adalah hidangan terakhir sebelum kejatuhan mereka yang tragis. Bagus menatap bayangan dirinya di cermin yang mengenakan setelan jas mewah dengan senyum puas. Sambil merapikan dasinya, ia bergumam. Seharusnya dari awal seperti ini, Bu. Kalau aku sudah jadi direktur, aku akan membelikan ibu kaviar termahal sebagai ganti bumbu basi berjamur itu. Ia sangat yakin ibunya telah memaafkannya. Padahal, pada saat yang sama, Ibu Siti Rahayu di penthouse-nya sedang menyelesaikan penyuntingan video bom nuklir yang akan diledakkan pada hari pelantikan anaknya. Jas mahal yang dikenakan Bagus beberapa hari lagi akan berganti menjadi seragam tahanan yang jauh lebih menyedihkan. Uang 5 miliar yang diberikan Dewi bukanlah tali penyelamat, melainkan umpan mematikan untuk menjatuhkan anaknya dari tempat yang lebih tinggi agar hancur tanpa sisa. Sementara Bagus dan Liana bersiap untuk pesta dengan membuka sampanye, jarum jam terus berdetak tanpa ampun menuju kehancuran mereka. Perintah kedua dari Ibu Siti Rahayu yang disampaikan oleh Dewi adalah sebuah penghinaan yang lebih menyakitkan bagi Bagus daripada kehilangan uang. Ia diperintahkan untuk mengunjungi 100 warung soto cabang yang kumuh di seluruh negeri untuk belajar cara memasak kuah dan membersihkan toilet, sebagai syarat sebelum dilantik. Aku ini calon direktur. Kenapa harus merangkak di pasar becek yang kotor itu? Bagus mengamuk. Tetapi, ancaman Dewi untuk menarik kembali uang 5 miliar dan membatalkan pelantikan membuatnya terpaksa menuruti. Sambil menggertakkan gigi, ia melepaskan jas Italia mahalnya dan mengenakan celemek kerja kotor serta sarung tangan karet. Ini semua hanyalah sandiwara singkat demi mendapatkan 5 triliun? Pikirnya. Keesokan harinya, tur bakti anak yang penuh kepalsuan itu dimulai secara besar-besaran. Dengan membawa serta wartawan dan kru televisi, Bagus mengunjungi warung soto cabang yang paling kumuh di pinggiran Jakarta. Begitu lampu merah kamera menyala, Bagus langsung berakting menjadi anak yang paling berbakti di dunia. Di depan panci kuah yang mendidih, ia berpeluh sambil mengaduk soto, lalu menggenggam tangan seorang nenek pemilik warung sambil berpura-pura terharu. "Nek, rasa yang telah dijaga oleh ibu saya seumur hidup ini, akan saya teruskan. Tempat yang penuh dengan cucuran keringat ibu ini adalah kampung halaman saya." Para wartawan menyalakan blitz kamera mereka. Orang-orang yang menonton di TV memujinya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Namun, begitu kamera dimatikan, sikap Bagus berubah 180 derajat. Saat istirahat, ia pergi ke gang belakang dan membersihkan tangannya yang tadi memegang tangan si nenek dengan tisu basah sambil mengumpat. "Sialan bau, orang-orang tua ini tidak pernah mandi, ya?" Tangannya bau terasi busuk, ia menendang kantong sampah dan merokok sambil mengumpat. "Aku harus melakukan omong kosong ini 99 kali lagi. Begitu aku jadi direktur, semua warung kumuh ini akan kugusur dan kujadikan kafe." Di matanya, tidak ada sedikit pun rasa hormat kepada para pemilik warung, yang ada hanyalah penghinaan dan kebencian. Kelakuan Liana Sari yang ikut serta juga tidak kalah buruknya. Dengan terpaksa, ia mengenakan celemek usang di atas gaun Chanel-nya, berpura-pura melayani pelanggan. Begitu pelanggan selesai makan, ia merebut mangkuk soto dengan kasar sambil bergumam. "Cepat makan dan pergi sana." Kuahnya dihabiskan sampai tetes terakhir, dasar gelandangan. Setiap ada kesempatan, Liana lari ke toilet untuk menyemprotkan parfum mahal ke seluruh tubuhnya, karena tidak tahan bau kuah soto yang meresap ke pakaian mahalnya. Namun, Bagus dan Liana tidak tahu satu hal. Di kancing celemek usang yang dikenakan Bagus, Ibu Siti Rahayu telah memasang mikrofon super kecil berkinerja tinggi. Semua umpatan Bagus di gang belakang bau orang tua menjijikan. "Akan kugusur semua dan sumpah serapah Liana kepada pelanggan." Semuanya terekam dengan kualitas suara jernih dan tersimpan secara real-time di server penthouse. Setelah menyelesaikan kunjungan ke warung ke-100, Bagus memberikan pidato penutup yang mengharukan di depan kamera sambil bersujud. "Saudara-saudara, melalui perjalanan ini,
Saya benar-benar merasakan betapa besarnya cinta ibu. Saya akan terlahir kembali sebagai seorang pemimpin sejati. Begitu sutradara berteriak cut, Bagus meludah ke lantai, melempar celemeknya, dan masuk ke limusin yang sudah menunggu. Cepat jalan. Aku harus ke sauna untuk menghilangkan bau kampungan ini. Saat limusin itu menjauh, Dewi yang bersembunyi di sudut gang tersenyum getir dan menelepon seseorang. Ya, Ibu Ketua, 100 tempat sudah dikunjungi. Kualitas rekamannya juga sempurna. Di ruang kerjanya, Ibu Siti Rahayu mendengarkan umpatan nyata dari anak dan menantunya melalui speaker, lalu perlahan memejamkan mata. Setetes air mata yang ditahannya akhirnya jatuh. Itu bukanlah air mata kesedihan, melainkan belas kasihan terakhir seorang ibu yang harus menghukum anaknya sendiri. Ia mengambil dokumen susunan acara pelantikan dan menggaris tebal pada bagian pidato sambutan Direktur Utama baru dengan pena merah. Dengan tulisan gemetar, ia menambahkan, penayangan bukti anak durhaka. Beberapa hari lagi, dunia akan menyaksikan betapa hancurnya menara kepalsuan yang telah dibangun Bagus dengan susah payah di hadapan seluruh bangsa. Keheningan di penthouse itu pecah oleh suara kunci elektronik yang terbuka, diikuti oleh suara ceria. Nenek, Maya pulang. Nenek sudah lama menunggu. Cucunya, Maya, yang baru saja kembali dari studinya di luar negeri, melempar kopernya dan langsung memeluk Ibu Siti. Ibu Siti menepuk-nepuk punggung cucunya dengan tangan kasarnya, merasakan hatinya yang beku karena kelakuan anak dan menantunya kini mencair. Maya adalah anak yatim piatu yang dipungut oleh Ibu Siti dari jalanan, tetapi ia 100 kali lebih tulus dan perhatian kepada neneknya dibandingkan Bagus, anak kandungnya sendiri. Iya. Cucuku sayang, perjalanan jauh pasti melelahkan. Dengan kedatanganmu, rumah ini akhirnya terasa seperti rumah lagi, kata Ibu Siti dengan suara bergetar. Maya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Berbeda dengan Liana yang selalu meminta tas bermerek, di dalam kotak itu ada sebuah syal rajutan tangan berwarna merah. Itu adalah hasil kerja keras Maya di sela-sela waktu kuliahnya. Sambil tersenyum malu, Maya melingkarkan syal itu ke leher neneknya. Nenek, lutut nenek sering sakit dan musim hujan tahun ini katanya lebih dingin. Ini Maya rajut sendiri, satu persatu. Memang tidak mahal, tapi semoga bisa menjaga kehangatan nenek. Merasakan sentuhan benang wol yang hangat di lehernya, Ibu Siti menahan gejolak emosi yang naik ke tenggorokannya. Ini adalah kehangatan yang tidak bisa dibandingkan dengan tumpukan uang 5 triliun rupiah. Ibu Siti bangkit dan membuka brankas pribadi yang tersembunyi di dinding. Di dalamnya, cap kris emas dan surat-surat berharga senilai 5 triliun yang begitu didambakan Bagus, tergeletak memancarkan cahaya dingin. Tanpa ragu, Ibu Siti mengeluarkan semua dokumen bernilai fantastis itu dan meletakkannya di sudut meja. Di dalam brankas yang kini kosong, ia memasukkan syal rajutan merah dari Maya dengan sangat hati-hati. Kepada Dewi dan Maya yang tampak bingung, ia berkata dengan tegas, warisan sejatiku adalah syal ini. Uang bisa membuat orang gila dan memecah belah keluarga, tetapi hati anak ini membuatku tetap hidup. Kertas-kertas yang didambakan Bagus itu bukan lagi warisan, melainkan senjata untuk menghukumnya. Ibu Siti menutup pintu brankas dengan rapat, menyentil tumpukan surat berharga itu seolah hanya kertas bekas. Warisan palsu ini sekarang akan menjadi umpan paling lezat untuk memancing anak dan menantunya yang serakah ke dalam lubang kehancuran. Maya, besok malam nenek akan mengundang Bagus dan istrinya. Aku harus menyajikan soto terakhir buatanku untuk mereka. Itulah salam perpisahan terakhir yang bisa kuberikan sebagai seorang ibu. Maya memeluk bahu neneknya yang bergetar dan mengangguk tanpa kata. Di ruang tamu penthouse itu, keheningan sebelum badai menyelimuti, dihangatkan oleh syal rajutan yang penuh cinta. Sehari sebelum pelantikan, di atas meja makan marmer raksasa di penthouse warisan rasa Nusantara, hanya ada 2 mangkuk soto ayam sederhana yang mengepulkan uap panas. Ibu Siti Rahayu, dengan pakaian batik sederhana, duduk di kepala meja menyambut kedatangan Bagus dan Liana. Bagus, yang mengenakan setelan jas termahalnya, datang dengan penuh harap. Namun, melihat hidangan yang begitu sederhana, ia mengernyitkan dahi. Demi 5 triliun, ia memaksakan senyum. Wah, Ibu, katanya ini pesta perayaan, kok hanya soto? Tapi memang, kesederhanaan Ibu patut diacungi jempol.
Liana juga tampak jijik dengan bau kuah soto yang menyengat, sambil duduk dan menutupi hidungnya. Dalam hati ia bersumpah, begitu suaminya menjadi direktur, ia tidak akan pernah lagi menyentuh makanan murahan seperti ini. Ibu Siti hanya diam mengamati kepalsuan mereka, lalu perlahan menyantap sesendok kuah soto buatannya. Itu adalah kuah yang syarat dengan darah dan keringatnya selama puluhan tahun demi membesarkan anak, dan kini menjadi salam perpisahan terakhir. Gus, sebelum makan, ibu mau tanya satu hal. Apakah kau benar-benar menyesali perbuatanmu? Apakah kau sekarang mengerti bahwa hubungan darah lebih berharga dari uang? Suasana membeku. Bagus menghentikan suapannya, tatapan ibunya begitu tulus. Jika saja saat itu Bagus berlutut dan memohon ampun dengan tulus, mungkin semua rencana balas dendam ini akan dihentikan. Itulah tali terakhir yang dilemparkan seorang ibu kepada anaknya yang berada di tepi jurang. Namun, di kepala Bagus, hanya angka 5 triliun yang berkedip-kedip seperti lampu neon. Ia mencubit pahanya di bawah meja untuk memaksakan air mata, lalu menggenggam tangan ibunya. Ibu, kenapa bicara seperti itu? Selama mengunjungi 100 warung, saya menangis, Bu. Saya baru sadar betapa berat perjuangan ibu membesarkan kami. Bagi saya, ibu 1000 kali lebih berharga daripada uang. Liana ikut menimpali sambil menyeka sudut matanya. Benar. Bu. Mas Bagus setiap malam tidak bisa tidur karena memikirkan ibu. Tolong percaya pada kami. Kata-kata mereka begitu meyakinkan, tetapi di mata mereka, hanya ada ular keserakahan yang menjulurkan lidahnya. Ibu Siti menarik tangannya perlahan sambil tersenyum pahit. Harapannya hancur. Kini yang tersisa hanyalah penghakiman. Ia memberi isyarat kepada Dewi, yang langsung meletakkan sebuah map tebal di hadapan Bagus. Baiklah. Jika itu maumu, ibu percaya padamu. Ini surat perjanjian pengalihan manajemen. Tidak perlu dibaca. Jika kau percaya pada ibu, cukup bubuhkan stempelmu di halaman terakhir. Mata Bagus berbinar mendengar kata perjanjian. Ia merebut map itu, sama sekali tidak peduli dengan pasal-pasal yang tertulis dengan huruf kecil. Ia tidak tahu bahwa di dalam pasal 4, tersembunyi klausul mematikan. Dengan menandatangani perjanjian ini, ahli waris setuju untuk menanggung seluruh tanggung jawab hukum atas semua tindakan ilegal di masa lalu. Jika ditemukan adanya tindakan durhaka, seluruh aset akan segera disumbangkan kepada masyarakat. Bagus membubuhkan stempelnya dengan cepat. CAP, CAP. Begitu stempel merah itu tercetak, Bagus dan Liana saling bertatapan dengan senyum kemenangan. Terima kasih, Ibu. Maksud saya, Ibu Ketua. Perusahaan ini akan saya jadikan perusahaan kelas dunia. Bagus bersorak seolah telah memiliki dunia. Ibu Siti perlahan bangkit dari kursinya, menatap punggung anaknya yang gembira dengan tatapan dingin, dan mengucapkan selamat tinggal dalam hati. Tertawalah sepuasmu. Besok saat seperti ini, tawamu akan berubah menjadi tangisan darah. Ikatan ibu dan anak di antara kita berakhir di sini. Di luar jendela, lampu-lampu kota yang gemerlap tampak menusuk. Di atas kuah soto yang mendingin, hanya lapisan minyak yang mengambang, meramalkan tragedi yang akan datang esok hari. Ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta, tempat perayaan 30 tahun warisan rasa Nusantara dan pelantikan direktur utama baru, berkilauan di bawah cahaya lampu kristal raksasa. Begitu sebuah limusin hitam berhenti di atas karpet merah, puluhan blitz kamera menyala. Pintu mobil terbuka. Bagus Wijoyo melangkah keluar dengan percaya diri. Dengan uang 5 miliar dari ibunya, ia berdandan dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan barang-barang mewah. Ia melambaikan tangan dengan angkuh seperti seorang jenderal yang baru pulang dari medan perang. Di sampingnya, Liana Sari memegangi lengannya, terus-menerus memamerkan kalung berliannya dengan dagu terangkat tinggi. Mereka mabuk oleh sorak-sorai dan tepuk tangan, sama sekali tidak menyadari bahwa karpet merah yang mereka injak adalah jalan menuju panggung eksekusi. Begitu masuk, Liana langsung mendekati gerombolan ibu-ibu sosialita yang biasanya meremehkannya. Wah, Ibu Siska, lama tidak bertemu. Sepertinya mata ibu tidak bisa lepas dari kalung saya. Ya, ini hadiah khusus dari ibu mertua karena saya sudah bekerja keras membantunya. Memang, kasih menantu itu dari mertua, ya kan? Ia benar-benar melupakan nasibnya beberapa hari lalu saat mengobrak-abrik rumah tua yang berjamur.
Bagus juga berkeliling dengan gelas sampahnya di tangan, berlagak seperti sudah menjadi direktur. Ketika para pemilik warung soto yang beberapa hari lalu ia hina datang untuk memberi selamat, ia tersenyum palsu sambil menepuk pundak mereka. Wah, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah datang. Kalau saya jadi direktur, dana bantuan untuk cabang akan saya naikkan. Kita ini kan satu keluarga, hahaha. Dalam hati ia berpikir, tunggu saja hari ini lewat, kalian semua akan kupecat dan kuganti dengan cabang milik perusahaan. Sementara itu, di ruang kontrol di lantai 2, suasana tegang menyelimuti. Di dalam kegelapan, Ibu Siti Rahayu menatap tanpa ekspresi ke arah sandiwara anak dan menantunya di bawah. Di sampingnya, cucunya, Maya, dengan tangan gemetar sedang menyiapkan file video yang akan ditayangkan di layar raksasa. Nenek, apa benar-benar mau diputar? Kalau ini ditayangkan, Paman akan hancur reputasinya, tanya Maya cemas. Sambil menggenggam erat tongkatnya, Ibu Siti menatap Bagus yang sedang membuka botol sampahnya, lalu menjawab dengan dingin, bukan aku yang menghancurkannya. Dia sendiri yang masuk ke liang kubur yang telah ia gali. Siapkan. Di tengah panggung, sebuah layar LED raksasa berukuran lebih dari 10 meter masih gelap, menunggu untuk meledak. Suara MC menggema. Para hadirin sekalian, inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, pemimpin masa depan warisan rasa Nusantara, Bapak Direktur Utama, Bagus Wijoyo. Dengan iringan musik orkestra, lampu sorot menyorot Bagus. Ia berjalan ke atas panggung dengan dada membusung. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap ratusan tamu yang memandangnya dengan perasaan gembira yang meluap-luap. Setelah pidato sambutan yang keren ini, 5 triliun rupiah akan menjadi miliknya. Bagus berdehem, lalu membuka naskah pidatonya. Para tamu undangan yang terhormat, dan ibunda yang tercinta, saya yang penuh kekurangan ini bisa berdiri di sini karena, tepat saat ia mulai bicara, NJINEI. Suara dengungan aneh terdengar, dan layar raksasa di belakangnya tiba-tiba menyala. Bukan video promosi perusahaan yang mewah, melainkan sebuah rekaman mengejutkan dari rumah tua yang diselimuti gerimis. Bagus terdiam, merasakan hawa dingin di punggungnya. Ekspresi para tamu di kursi penonton seketika berubah menjadi kaget. Layar raksasa itu menampilkan pemandangan yang paling ingin disembunyikan oleh Bagus. Rekaman definisi tinggi itu dengan jelas menunjukkan bagaimana ia mendorong ibunya yang renta dan menendang tempayan bumbu hingga hancur. Tolong hentikan memeluk guci bau bumbu basi itu, Bu. Jangan pernah bermimpi kami akan mencarimu lagi. Suara makian Bagus yang keluar dari speaker membuat suasana ballroom yang elegan itu membeku. Bagus hanya bisa menatap nanar ke arah layar yang menyiarkan kejahatannya secara langsung. Dari kursi penonton, terdengar pekikan ngeri dan suara gelas anggur yang jatuh pecah. Para tamu yang tadi memujinya mulai berbisik-bisik, dan bisikan itu dengan cepat berubah menjadi gelombang cemoohan. Ya Tuhan, itu manusia? Dia tega meninggalkan ibunya di rumah reot seperti itu, katanya ibu ketua sedang beristirahat, ternyata dibuang oleh anaknya sendiri. Tatapan mereka berubah dari kagum menjadi jijik. Liana, yang duduk di bawah, menjadi pucat pasi dan menutupi wajahnya dengan tas tangan. Namun, wajahnya juga muncul di layar saat ia menutup hidung karena jijik dengan bau orang tua. Para tamu mulai melemparkan serbet dan botol air ke arahnya. Video itu berlanjut, membongkar kebohongan turbaktinya. Suara Bagus yang mengumpat di gang belakang dan suara Liana yang mengutuk pelanggan terdengar sangat jernih. Aku harus melakukan omong kosong ini 99 kali lagi? Begitu aku jadi direktur, semua warung kumuh ini akan kugusur. Mendengar itu, para perwakilan pemilik warung di barisan depan bangkit dengan marah. Bagus Wijoyo, kau menipu kami semua. Orang seperti kau tidak pantas jadi direktur. Turun kau. Acara itu berubah menjadi neraka. Menara kebanggaan yang dibangun Bagus runtuh seketika. Matikan. Cepat matikan. Itu semua rekayasa. Bukan ibuku yang melakukannya. Bagus berteriak histeris ke arah ruang kontrol. Ia melempar tiang mikrofon, tetapi video itu terus berjalan dengan volume yang lebih keras. Bagus menjambak rambutnya, berlari-lari seperti anjing gila di atas panggung. Liana terduduk di lantai, menangis meraung-raung setelah dilempari sisa makanan.
Lampu sorot yang mereka dambakan kini menjadi lampu interogasi kejam yang menelanjangi dan menghancurkan mereka di mata publik. Saat itu, pintu utama ballroom yang tertutup rapat terbuka dengan megah. Di tengah cahaya yang menyilaukan, bukan dengan kursi roda, melainkan dengan kedua kakinya sendiri, masuklah Ibu Siti Rahayu, orang yang dikira sudah mati atau lebih tepatnya, yang diinginkan mati oleh anaknya. Ia mengenakan setelan hitam formal dengan logo warisan rasa Nusantara, bukan lagi daster batiknya. Dengan aura sedingin es, ia berjalan di atas karpet merah. Ballroom yang tadinya riuh mendadak hening. Orang-orang menyingkir, memberikan jalan bagi sang ketua sejati. Didampingi oleh Dewi dan Maya, tatapan Ibu Siti terkunci pada Bagus yang gemetar di atas panggung. Ia berhenti di bawah panggung, mengambil alih mikrofon, dan berkata dengan suara rendah namun berat. Anak saya, Bagus Wijoyo, mulai hari ini dipecat. Tidak, anak saya, Bagus Wijoyo, sudah mati beberapa hari yang lalu di rumah tua itu. Pernyataannya terdengar seperti vonis mati. Bagus lemas dan terduduk di tempat. Ibu Siti menatapnya dengan dingin. Kau ingat surat perjanjian yang kau tanda tangani, pasal tentang penyitaan seluruh aset jika tindakan durhaka terungkap? Kau telah menggali kuburanmu sendiri dengan tanganmu. Sekarang yang tersisa untukmu bukanlah 5 triliun, melainkan sel penjara yang dingin. Mata Bagus yang terpojok mulai bergerak aneh. Keputusasaan dengan cepat berubah menjadi kegilaan. Ia melihat sebilah pisau stek yang terjatuh di lantai. Tidak. Tidak. Akan kubiarkan ini berakhir. Uangku. 5 triliun rupiahku. Bagus menjerit seperti binatang, menyambar pisau itu, dan bersiap menerjang ibunya di bawah panggung. Pesta yang megah itu dalam sekejap berubah menjadi arena horor yang dipenuhi jeritan. Monster yang telah dimakan oleh keserakahan itu memulai perlawanan terakhirnya. Ketika impian 5 triliun rupiah lenyap dalam sekejap, akal sehat Bagus Wijoyo benar-benar putus. Ia melompat dari atas panggung sambil mengacungkan pisau stek di tangannya. Para tamu menjerit ketakutan, tetapi mata Bagus hanya tertuju pada satu orang. Ibunya, Siti Rahayu. Akan kubunuh kalian semua. Kembalikan uangku. Uang itu milikku. Bagus menyerbu ke arah ibunya sambil berteriak dengan mulut berbusa. Petugas keamanan bergegas maju, tetapi kecepatan Bagus yang diliputi amarah sungguh di luar dugaan. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan ibunya, mencengkram kerah bajunya, dan menodongkan ujung pisau ke lehernya. Jangan bergerak. Mundur semua, atau aku akan mati bersama orang tua ini. Ballroom itu menjadi hening mencekam. Para petugas keamanan membeku. Pemandangan seorang anak yang menyandera ibunya sendiri dengan senjata tajam adalah puncak dari kedurhakaan yang mengerikan. Namun, ekspresi Ibu Siti Rahayu, yang lehernya diancam pisau, luar biasa tenang. Alih-alih ketakutan, ia menatap anaknya yang terengah-engah di depannya dengan tatapan sedih. Tusuklah, Gus. Anak yang tega membuang ibunya di hutan demi uang, apa tidak sanggup menusuk jantung ibunya sendiri? Suaranya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan penyesalan mendalam seorang ibu yang telah membesarkan monster. Bagus terkejut dengan reaksi ibunya. Ia semakin kalap dan menekan pisaunya lebih keras. Diam. Jangan menceramahiku. Cepat transfer 5 triliun ke rekeningku, atau aku benar-benar akan menusukmu. Tangan Bagus bergetar, dan ujung pisau itu sedikit menggores kulit leher Ibu Siti, meneteskan darah. Pada saat itu, 2 orang petugas keamanan berpengalaman yang mengintai dari belakang langsung menyergap dan melumpuhkan Bagus. Lepaskan aku. Bagus meronta, tetapi ia tidak bisa melawan kekuatan mereka. Pisau itu terlempar ke lantai, dan Bagus dibanting ke atas karpet merah. Wajahnya ditekan ke lantai saat ia meraung sambil menggaruk-garuk lantai. Uangku, jabatanku. Ini tidak sah. Ibuku sudah pikun. Jeritannya begitu menyedihkan, tetapi tatapan para tamu kini penuh dengan kebencian. Sementara itu, Liana Sari, di tengah kekacauan itu, sama sekali tidak berpikir untuk menolong suaminya. Ia justru berusaha kabur. Ketika Bagus dilumpuhkan, ia perlahan-lahan menyelinap ke arah pintu belakang. Aku harus selamat. Aku bisa pura-pura tidak tahu apa-apa. Ia bahkan melepaskan sepatunya untuk berlari, tetapi jalannya dihadang bukan oleh polisi,
melainkan oleh para penagih utang berwajah seram. Mereka ternyata sudah menunggu untuk menutup semua jalan keluar. Mau kemana, Nyonya? Kalau suami masuk penjara, utangnya Nyonya yang bayar. Salah satu dari mereka mencengkeram tengkuk Liana. Liana menjerit dan jatuh terduduk. Bukan saya. Saya tidak tahu apa-apa. Semua dia yang menyuruh. Saya juga korban. Ia menunjuk ke arah Bagus, mencoba melimpahkan semua kesalahan. Tapi semua orang sudah menyaksikan sifat aslinya di video. Polisi datang dan memborgol pergelangan tangan Liana. Barulah saat itu ia menangis palsu sambil berteriak. Ibu, maafkan saya. Ibu Siti Rahayu menyeka darah di lehernya dengan sapu tangan, menatap tanpa kata ke arah punggung anak dan menantunya yang diseret polisi. Pesta pelantikan yang megah itu kini menjadi lautan pecahan kaca, sisa makanan, dan jejak keserakahan manusia. Maya memapah neneknya yang tampak lelah. Ibu Siti menghela napas panjang dan bergumam. Ayo pergi. Maya. Mereka bukan lagi anakku, mereka adalah penjahat yang akan diadili oleh hukum. Di balik pintu ballroom yang tertutup, jeritan Bagus yang meneriakkan 5 triliun masih menggema sebelum akhirnya lenyap. Tok, tok, tok. Palu hakim yang menghantam meja memecah keheningan ruang sidang. Namun, Bagus Wijoyo dan Liana Sari, yang duduk di kursi terdakwa, justru saling menjambak dan menyerang seperti binatang. Dengan seragam tahanan berwarna biru, mereka tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun, hanya sibuk saling menyalahkan demi mengurangi hukuman. Yang mulia, saya tidak bersalah. Wanita ini yang menyuruh saya, dia yang merayu saya untuk membuang ibu ke panti jompo dan merebut hartanya, teriak Bagus. Liana balas mencakar wajah Bagus. Jangan bohong. Kau yang memecahkan tempayan dan mengancam ibu. Aku hanya menuruti perintah suami. Dasar kau pembunuh. Para hadirin di ruang sidang hanya bisa menggelengkan kepala melihat pertengkaran menjijikan itu, bahkan pengacara mereka pun memalingkan wajah. Ibu Siti Rahayu, yang duduk di kursi saksi, menatap pemandangan itu tanpa ekspresi. Ketika hakim memberinya kesempatan terakhir untuk bicara, Bagus berhenti berkelahi dan memohon dengan air mata buaya. Ibu, ini Bagus, Bu. Anak satu-satunya ibu. Tolong katakan pada hakim untuk meringankan hukuman saya. Saya bisa mati di penjara, Bu. Permohonan Bagus menggema, tetapi tatapan Ibu Siti lebih dingin dari rumah tua di musim hujan. Ia mengambil mikrofon dan bersaksi dengan suara tegas yang menyayat hatinya sendiri. Yang mulia, anak saya sudah meninggal. Orang-orang yang duduk di sana adalah perampok yang mencoba menukar nyawa saya dengan uang. Mohon berikan hukuman yang seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Dengan kesaksian yang memberatkan dan bukti yang tak terbantahkan, hakim menjatuhkan vonis, terdakwa Bagus Wijoyo dan Liana Sari terbukti bersalah atas penelantaran orang tua, pengancaman dengan kekerasan, dan percobaan penipuan. Sesuai perjanjian yang telah ditandatangani, seluruh aset atas nama kedua terdakwa disita dan disumbangkan kepada negara. Terdakwa Bagus Wijoyo dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, dan Liana Sari 10 tahun penjara. Mendengar putusan itu, Bagus meraung-raung di lantai. Tidak, uanku, hidupku. Sementara Liana pingsan dan harus diseret keluar oleh petugas. Akhir dari mereka yang mendambakan 5 triliun sungguh tragis. Beberapa musim berganti, sebuah surat dari penjara tiba di penthouse Ibu Siti. Pengirimnya adalah narapidana nomor 4885, Bagus Wijoyo. Di amplop tertulis, Ibu, saya salah. Tolong jenguk saya sekali saja. Maya menyerahkan surat itu, tetapi Ibu Siti, tanpa membukanya, langsung melemparkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kertas itu seketika menjadi abu. Sambil menatap api, Ibu Siti membakar sisa-sisa perasaannya terhadap sang anak. Kesalahan bisa dimaafkan, tetapi watak orang tidak bisa diubah. Sampai dia selesai menjalani hukumannya dan menjadi manusia seutuhnya, aku tidak punya anak. Setelah abu itu hilang tertiup angin, Ibu Siti berbalik. Di dompet usangnya, masih ada foto masa kecil Bagus, tetapi ia tidak pernah membukanya lagi. Kini di sisinya ada Maya, cucu yang hubungannya lebih kuat dari ikatan darah. Yang harus ia jaga sekarang bukanlah kenangan pahit masa lalu, melainkan masa depan dan keluarga besar warisan rasa Nusantara. Sambil menggenggam tangan Maya, ia berkata dengan wajah yang kini damai. Ayo pergi.
Sudah waktunya membuka warung. Pelanggan sudah menunggu. Di belakang mereka, hanya suara kayu bakar yang berderak-derak, seolah menghibur akhir dari kisah seorang ibu. 1 tahun berlalu. Musim dingin yang menusuk tulang, seperti hari ketika Bagus membuang ibunya, kembali datang. Namun, di lokasi rumah tua yang reyot itu kini berdiri sebuah bangunan 3 lantai yang kokoh bernama Rumah Ibu. Sebuah dapur umum gratis yang selalu mengepulkan uap hangat. Ibu Siti Rahayu, sesuai janjinya, menyumbangkan seluruh hartanya senilai 5 triliun untuk membangun tempat itu. Setiap subuh, ia memasak soto dalam panci besar untuk disajikan kepada kaum duafa. Ia kini tinggal di sebuah kamar kecil di sudut dapur umum, bukan lagi di penthouse mewah, tetapi wajahnya tampak jauh lebih tenang dan bahagia. Di seberang tempat pembagian makanan, di toilet yang paling kotor dan bau, Bagus Wijoyo, dengan rompi kerja sosial di atas seragam narapidananya, sedang menyikat kloset hingga berkeringat. Sebagai narapidana teladan, ia mendapat tugas kerja sosial di tempat ini. Ironisnya, ia kini harus membersihkan kotoran orang lain di tempat yang dulu sangat ia benci, tempat ia membuang ibunya. Setiap kali mendengar orang berbisik, bukankah itu si anak durhaka yang jadi direktur? Ia hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam. Dulu ia memimpikan 5 triliun, kini yang tersisa hanyalah tangan kapalan, nomor narapidana, dan penyesalan yang tak berujung. Saat jam makan siang, Bagus tidak berani bergabung dengan para relawan lain. Ia memilih bersembunyi di gudang alat kebersihan, karena tidak sanggup menahan tatapan tajam orang-orang. Ia duduk di lantai semen yang dingin sambil memegangi perutnya yang keroncongan. Tiba-tiba ia teringat semangkuk soto terakhir dari ibunya yang ia tendang setahun yang lalu. Dadanya terasa sesak. Seandainya saat itu ia memohon ampun. Seandainya ia memakan soto hangat itu dengan rasa syukur. Saat air mata penyesalan mulai membasahi pipinya, sebuah bungkusan kain berwarna merah muda jatuh dari celah loker tua di sampingnya. Di atas bungkusan itu hanya ada secari kertas bertuliskan, untuk peserta pelatihan No. 4885. Dengan tangan gemetar, Bagus membuka bungkusan itu. Begitu tutup rantang terbuka, uap panas dan aroma yang begitu ia kenal memenuhi ruangan sempit itu. Itu bukanlah nasi bungkus atau makanan penjara, melainkan soto ayam buatan ibunya, dengan kuah gurih dan taburan koya yang melimpah. Soto yang ia makan sejak kecil, Bagus hanya bisa menatap nanar, lalu dengan panik menyendok kuahnya. Serup. Begitu kuah panas itu mengalir di kerongkongannya, sebuah isakan keluar dari mulut Bagus, yang kemudian berubah menjadi tangisan yang tak terbendung. Rasa ini adalah rasa yang setahun lalu ia cemooh sebagai makanan murahan yang bau. Tetapi sekarang, rasanya lebih berharga dari semua hidangan termewah di dunia. Air matanya menetes ke dalam mangkuk. Nasi, air mata, dan ingusnya bercampur aduk saat ia makan dengan lahap. Itu adalah pengampunan dan kehangatan cinta terakhir yang diam-diam ditinggalkan ibunya untuknya. Dari jendela dapur umum, Ibu Siti Rahayu yang mengawasi dari kejauhan, mendengar isak tangis anaknya. Ia diam-diam menyeka sudut matanya, lalu berbalik. "Nenek, tidak mau menemuinya?" tanya Maya. Ibu Siti menggeleng sambil tersenyum pahit. Tidak. Yang dia butuhkan sekarang bukanlah omelan seorang ibu, melainkan air mata penyesalannya sendiri. Ketika air mata itu sudah kering, barulah dia akan menjadi manusia sejati. Ibu Siti kembali mengambil sendok sayur dan berdiri di depan panci soto. Sinar matahari sore yang hangat menyinari punggungnya yang sedikit bungkuk, seperti sebuah anugerah. Hari itu, di lantai toilet yang dingin, Bagus Wijoyo meneteskan air mata terpanas dalam hidupnya, dan mulai belajar kembali bagaimana menjadi seorang manusia. Kisah hari ini, rahasia di balik tempayan bumbu tua, berakhir di sini. Pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang masa, tetapi yang terpenting adalah kesehatan Anda sendiri. Semoga Anda bisa hidup tegar seperti Ibu Siti Rahayu, dan menjalani sisa hidup dengan penuh kebahagiaan dan harga diri. Cuaca mulai dingin, jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa di kisah selanjutnya yang akan menyentuh hati Anda.